terjadi gitu. Jadi saat misalnya kita tadi ada satu kejadian yang tidak menyenangkan, itu kita bisa kembali netralnya gitu. Nah, harapannya anak kita juga bisa seperti itu gitu. Jadi tidak berlarut-larut di emosi yang negatif atau di suasana hati yang negatif. Nah, kemudian ya, saya ingin mengulang lagi bahwa memang kita tidak dapat menyiapkan masa depan untuk anak-anak kita, tetapi kita bisa menyiapkan mereka untuk menghadapi masa depan. Nah, untuk teman-teman yang saat ini anaknya masih balita, masih batita, masih SD, ini masih punya banyak waktu untuk membersamai mereka, untuk menyiapkan mereka untuk menghadapi masa depan. Yang anak-anaknya sudah remaja gitu ya, yang sudah dewasa muda, mungkin waktunya jadi lebih sedikit. Karena tadi seperti yang sudah Mbak Ida ceritakan, dan berdasarkan pengalaman saya pribadi juga semakin semakin dewasa anak kita, waktu untuk kita itu jadi lebih sedikit. Karena apa? Karena dia sudah punya banyak peran. Nah, dan dia perlu membagi waktunya yang 24 jam sehari itu terhadap peran-peran itu gitu. Oke, nah ini berdasarkan hasil penelitian gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menyiapkan anak-anak kita untuk menghadapi masa depan seperti apa sih yang akan mereka hadapi gitu ya. Tentu saja gitu ya. Kemungkinannya adalah berbeda dengan masa kita gitu ya, masa dewasa kita gitu. Nah, kalau di sini gitu ya dilihat apa sih keterampilan yang dibutuhkan oleh seseorang di dalam dunia kerja gitu ya. Nah, di sini saya lingkari merah yang self management gitu. Karena mungkin kalau critical thinking and analysis, problem solving gitu, kemudian dan management and communication of activities itu kita bisa berbagi dengan sekolah gitu. Nah, tapi kalau yang self management gitu, working with people juga bisa kita latihkan juga di rumah. Nah, jadi ini yang saya kotakin merah itu adalah yang bisa kita ambil porsi belajar anak kita itu lebih besar daripada guru-gurunya, gitu ya. Kalau yang lain-lain bisa jadi porsinya lebih besar guru-gurunya daripada kita, gitu ya. Oke, nah ini juga sama gitu ya, bagian mana sih, porsi-porsi mana sih yang bisa kita ambil nih sebagai orang tua, gitu. Nah, kalau yang di nomor 6 ini saya lingkari itu social influence-nya, leadership-nya ini kita masih bisa berbagi dengan sekolah. Nah, kemudian di sini juga ya kita bisa ambil porsi lebih besar dari porsi sekolah ya, resilience, stress tolerance and flexibility gitu ya. Dan kemudian emotional intelligence. Lain-lainnya nih bisa nih porsinya diambil oleh sekolah lebih besar. Nah, teman-teman saya bisa mengatakan seperti itu begini gitu karena berdasarkan pengalaman saya sebagai guru gitu, gurunya sama gitu kan ya, perlakuan kita terhadap anak-anak sama. Tapi gitu kan ya, faktanya adalah pada akhirnya si anak ini menjadi individu-individu yang berbeda gitu. Apa faktor pembedanya? Faktor pembedanya adalah pertama karakter anak, kedua adalah orang tua. Begitu ya. Jadi walaupun anak itu lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah gitu, tetapi influence orang tua gitu ya, itu masih lebih besar daripada influence guru gitu. Walaupun waktunya secara kuantitas itu lebih banyak ke gurunya. Tapi influence itu tetap dari orang tua. Maka siswa-siswa di kelas saya nih, gitu kan ya, walaupun saya ya cara ngajarnya sama, komunikasi saya ke mereka sama, perlakuan saya ke mereka sama, tapi tetap mereka menjadi individu yang berbeda-beda. Dan penyebabnya adalah faktor penyebabnya adalah ya karakter mereka dan bagaimana mereka dibesarkan di rumah oleh orang tua mereka. Oke, nah kemarin
Sudah disebutkan juga ya, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan social and emotional learning, pembelajaran sosial dan emosional. Nah, hari ini saya akan berbagi pembelajaran sosial emosional nih, gitu ya, yang yang saya pelajari di program guru penggerak, gitu. Push, push. Ada kucing. Oke. Nah, ini yang pertama gitu kan. Nah, nanti ini sebentar saya balikkan dulu. Nah, ini ya teman-teman, si social emotional learning ini mencakup pertama ya self awareness dulu, kemudian self management. Sebentar ya Bapak dan Ibu. Kakak, kucingnya mau masuk lemari, Kak. Kucing mau masuk lemari. Oke. Yang pertama adalah self awareness, kesadaran diri, kemudian self management, pengelolaan diri, kemudian yang ketiga adalah social awareness, ya, kesadaran sosial, kemudian yang keempat adalah relationships, hubungan, dan kemudian yang kelima adalah decision making. Jadi ada 5 area nih, gitu. Nah, kemudian, nah ini kesadaran diri. Nah, bagaimana nih supaya anak bisa memiliki kesadaran diri? Nah, dengan cara mengenali 6 emosi dasar yang dialami secara universal dalam kehidupan manusia. Ya, nah jadi berdasarkan Paul Ekman ada 6 emosi dasar. Pertama takut, gitu ya. Kemudian marah, nah, kemudian ketiga itu jijik, jijik itu disgust gitu ya. Jadi kita bisa merasa jijik terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita cium, dan bisa juga jijik terhadap misalnya perilaku orang gitu kan, atau terhadap situasi itu juga bisa. Gitu. Kaget ya, kemudian sedih dan bahagia. Nah, si enam emosi dasar ini gitu, itu punya turunannya gitu. Misalnya nih contoh gitu kan ya, takut itu turunannya ada khawatir, ada teror gitu kan. Kemudian si gembira itu gitu ya, yang di sini bahagia itu gembira, itu ada senang, ada ketenangan, ada cinta gitu, ada optimis gitu. Nah, kemudian yang sedih gitu, sedih ada duka, ada termenung, ada penyesalan gitu, ada kecewa. Nah, jadi ada turunan-turunannya. Nah, ini bisa nih kita ajarkan ke anak kita gitu. Oke, dengan cara apa? Dengan cara bertanya, apa perasaan kamu sekarang gitu ya. Jadi nanti bisa nih, oke gembira, aku takut, aku khawatir. Kenapa kita perlu menyadari perasaan kita gitu kan, emosi kita? Karena supaya kalau kita tahu emosi itu apa, maka kita jadi tahu bagaimana mengatasinya gitu. Kalau misalnya emosinya yang bahagia, gembira, senang ya nggak masalah gitu ya, karena itu adalah emosi positif. Tapi kalau misalnya emosinya yang negatif, misalnya entah itu marah, apakah itu misalnya takut gitu kan, apakah itu sedih gitu kan, maka perlu kita netralkan. Nah, supaya kita bisa menetralkan, maka kita perlu tahu dulu nih perasaan apa yang muncul gitu. Jadi bukan cuma kayaknya bawaannya pengen senggol bacok aja gitu kan ya, bawaannya pengen atau misalnya kita pakai ya ini PMS nih, PMS nih. Oke, PMS-nya itu apa yang dirasakan gitu ya. Supaya apa? Sama seperti penyakit gitu kan, supaya kita bisa tahu obat yang tepat, maka kita perlu tahu dulu ini sakit apa gitu kan. Apakah ini DB gitu kan, apakah tipes, gejalanya mirip tapi beda, obatnya beda, gitu. Oke. Nah, untuk sekarang nih boleh dong teman-teman tuliskan gitu ya, 3 hari terakhir gitu. Emosi apa yang dominan teman-teman alami? Oke, silakan. Boleh pakai yang emosi dasar gitu ya, takut, marah, jijik, kaget, sedih, bahagia, boleh pakai yang turunannya gitu. Nah, kemudian boleh tuliskan juga, oke bahagia karena apa, gitu ya. Kemudian khawatir karena apa, sedih karena apa, silakan. Pilih ya, mana emosi yang 3 hari terakhir ini dominan teman-teman rasakan.
Silakan, saya tidak stop share supaya teman-teman bisa baca, tapi nanti kalau ada chat saya bisa lihat. Silakan diketik ya teman-teman di kolom chat supaya kita bisa mengajarkan gitu kan ya, anak untuk mengenali emosi yang dia alami, ya kita perlu mengenali dulu emosi kita dulu nih gitu. Silakan boleh diketikkan di kolom chat ya, apa emosi yang dominan, kemudian karena apa gitu. Silahkan. Oke. Oke, ya. Nah, kalau saya nih ya, beberapa hari terakhir ini emosi yang dominan adalah waspada. Nah, waspada ini ternyata gabungan antara gembira dengan marah. Kenapa saya waspada gitu? Karena sejak hari Kamis, Jumat, oke, Kamis, Jumat, Sabtu, saya ada pelatihan yang gitu kan ya, pelaksanaannya ini belum apa ya, belum teratur, belum apik gitu. Jadi, banyak hal-hal yang di luar dugaan muncul dan kemudian munculnya tiba-tiba gitu ya. Jadi sehingga saya, emosi yang dominan 3 hari terakhir adalah waspada. Oke, khawatir. Oke, karena masa depan anak yang belum pasti. Oke, bahagia karena masih bersama anak-anak. Semangat untuk memperbaiki pengasuhan. Oke, silakan selain Mbak Sabita atau Teh Sai sama Mbak Neti apa nih emosinya? Oh, Teh Sai udah nulis ketenangan. Karena menjadi lebih paham kita yang bertindak untuk apa yang kita ingin lakukan. Oke. Mbak Sari juga khawatir karena kurang waktu untuk anak-anak, khawatir karena belum bayar maksudnya apa nih, Mbak Syahrini? Oke, Mbak Aini bahagia karena, keluarga senantiasa mendukung saya. Oke. Nah, itu jadi ya yang perlu kita, apa, pertama kita kenali emosi yang kita alami, kemudian kedua kita temukan, gitu. Apa yang menyebabkan gitu kan, emosi itu muncul atau emosi itu dominan. Kalau misalnya emosinya itu positif bisa kita simpen gitu ya. Tapi kalau emosinya negatif maka gitu kan, kemudian kalau emosi negatif ini membuat kita jadi tidak produktif, membuat kita jadi perilakunya mungkin jadi tidak, menyenangkan, ya berarti perlu, kita, apa ya, kita obati gitu ya, perlu kita apa, ubah menjadi emosi yang positif. Oke, dari Mbak Kiki 3 hari terakhir saya agak sedih, oke, menyesal dan marah karena ingin merubah anak saya yang umur 9 tahun untuk disiplin. Oke, oke, disiplin bermain gadget karena sudah telanjur diberi gadget. Setiap kali diambil gadget setelah 2 jam jatah mainnya anak saya selalu marah yang tidak bisa dikontrol. Pada akhirnya saya pun jadi ikutan marah sama anak. Oke, bagaimana mengatasinya? Oke, nanti nih kita pelajari ya. Oke, baik. Nanti Mbak Kiki boleh nih pertanyaannya disimpan dulu, nanti ingatkan saya untuk menjawab. Oke, kemarin sempat marah karena anakku membuat kita emosi, lalu saya merasa sedih dan menyesal. Oke, bahagia karena beberapa hari lalu ketika anak melakukan kesalahan sudah berani dan mau berkata jujur dan minta maaf kepada teman dan orang tuanya saat bermain. Oke, alhamdulillah. Oke, Mbak Elsa, khawatir karena saya pun masih susah ngatur emosi sama anak balita saya. Suka menyesal tapi masih keulang. Oke. Nah, jadi alhamdulillah nih teman-teman sudah bisa mengidentifikasi emosi yang dominan dirasakan di 3 hari terakhir. Karena pada saat kita tahu emosinya apa, dan kemudian kalau itu negatif dan kita ingin menetralkan, kita jadi tahu caranya, gitu ya. Baik. Nah, nanti, apa, ya tadi, bagaimana caranya? Nah, nanti kita akan belajar setelah ini, ya. Karena nih, gitu ya, sebetulnya, apa sih, kesadaran diri ini sebentar saya stop share dulu. Oke, sambil lihat ada chat lagi. Oke, marah karena anak masih belum bisa disiplin. Oke, baik.
Nah, ini saya share screen lagi. Oke, nah jadi ya, teman-teman, nah ini kan ada nih ya, self awareness, self management, social awareness, relationship making, ini tuh, urutan gitu, ya urutan. Jadi pertama itu kan berarti kesadaran diri dulu nih, gitu, belajar mengenali emosi diri gitu. Nah, baru nanti self management gitu, baru mengatur diri. Nah, bagaimana pengelolaan dirinya gitu ya, sudah tahu nih, tadi, oh emosi yang saya rasakan seperti apa. Nah, cara pengelolaan dirinya bisa pakai stop. Nah, sebetulnya si stop ini sama seperti yang tadi kita lakukan, yaitu berjeda gitu ya, berjeda dengan cara mengatur nafas. Nah, ini si stop itu ya. Jadi stop itu yang pertama berhenti, hentikan apapun yang sedang dilakukan. Ambil jeda sejenak. Tadi yang kita sudah berjeda ya 2 menit gitu kan. 2 menit. Nah, jadi kalau misalnya nih, katakanlah misalnya tadi ada anak nggak disiplin gitu kan ya, kemudian anak main gadget terus, diminta berhenti nggak berhenti-berhenti gitu. Kemudian, ada emosi yang kita rasakan, yaitu emosinya tadi misalnya tadi, marah gitu kan. Nah, pada saat kita tahu kita marah, kita berhenti dulu gitu. Jadi nggak langsung, kita melakukan tindakan. Karena apa? Gitu. Pada saat kita melakukan tindakan, bisa jadi nanti melakukan tindakan yang kita sesali. Mungkin bisa jadi kita marah ke anak kita, gitu kan ya, marahnya itu dengan, kalau marahnya itu kan, tadi emosi, tapi kemudian perilaku yang muncul adalah mungkin kita jadinya, ngomel gitu ya, atau marah-marah, atau mengeluarkan kata-kata yang tidak, menyenangkan atau bisa menyakiti, atau misalnya keluar ancaman gitu. Nah, jadi sebelum kita melakukan hal-hal itu gitu ya, sebelum kita merespon gitu kan, kita berhenti dulu nih gitu, berhenti dulu, hentikan apapun yang sedang dilakukan. Bagaimana caranya? Gitu. Ya, ya kalau saya sendiri gitu ya, caranya adalah menjauhkan diri dari sumber gitu. Kalau misalnya sumbernya adalah saat ini misalnya anak kita, ya udah ya kita misalnya kalau anak kita ada di kamarnya ya kita keluar aja dari kamar dia gitu kan. Kalau misalnya dia ada di ruang makan, ya mungkin kita masuk kamar gitu. Nah, kemudian tarik nafas dalam, ya, sadari nafas yang masuk, sadari nafas yang keluar. Seperti yang tadi kita lakukan, rasakan udara segar yang masuk melalui hidung, rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan 2 sampai 3 kali, ya, nafas masuk, nafas keluar. Nah, jadi kalau yang tadi 2 menit itu kita latih. Ya, kita latih supaya apa? Supaya pada saat ada stimulus, ada kejadian, kita langsung ingat, oh iya, aku berjeda gitu. Tapi pada saat kejadian gitu ya, yang bisa kita lakukan pertama menjauh dari sumber, kemudian kita bisa nafas narik nafas, keluarkan 2 sampai 3 kali. Nah, kemudian observe ya, observe gitu kan, amati gitu, with curiosity and kindness. Nah, di sini ada dengan keingintahuan dan kewelas asihan gitu. Jadi dengan curiosity dan kindness itu seperti apa sih? Amati yang Anda rasakan pada tubuh Anda gitu. Amati sensasi yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Apa nih? Biasanya tuh kalau misalnya saya merasa marah gitu ya, biasanya gitu ya. Kemudian ada nafas tersengal-sengal, kemudian detak jantung jadinya duk 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 begitu ya. Nah, itu sensasi yang kita rasakan di tubuh kita. Kemudian amati pilihan-pilihan yang dapat Anda lakukan dengan intensi yang didasari keinginan belajar dan kebaikan. Nah, jadi tadi atur nafas gitu ya. Kalau misalnya 2 sampai 3 kali sudah tenang, kalau belum tenang bisa terus nafas. Kalau teman-teman mungkin Mbak Sabita boleh di-mute dulu bentar ya. Oke, sebentar saya bantu mute. Oke. Oke, nah jadi kalau misalnya 2 atau 3 nafas sudah tenang, oke, baru kita amati pilihan-pilihan yang dapat kita lakukan, gitu ya. Tapi kalau misalnya belum, misalnya teman-teman kalau misalnya oke,
mau istighfar, mau wudu gitu ya, terserah gitu. Yang jelas adalah gitu kan ya, kita merespon perilaku anak setelah kita merasa tenang gitu. Pada saat kita tenang, nah pikiran yang aktif adalah pikiran logis kita gitu, bukan emosi kita yang menguasai. Nah, pada saat sudah tenang, baru nih kita amati pilihan-pilihan yang kita punya. Pertama, misalnya tadi anak main gadget gitu kan, bikin apa, diminta gadgetnya tapi nggak mau. Pertama gitu kan ya, oke, aku bisa ngingetin sekarang. Atau oke, udah deh ngobrolnya nanti aja pada saat aku tenang, dia juga tenang. Mungkin nanti weekend gitu kan. Nah, tapi mungkin sekarang aku ngomong dulu ke dia, nanti kita obrolin ya urusan ini pada nanti kita cari waktu sama-sama misalnya. Bisa. Kemudian apalagi alternatif ketiga. Nah, nanti kalau sudah nih kita mendapatkan pilihan yang menurut kita tepat, baru kita proceed, lanjutkan kegiatan latih aktif, latihan saya bawalah perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif dalam aktivitas selanjutnya. Nah, ini bisa menjadi latihan, bisa juga dilakukan pada saat kejadian gitu ya. Jadi kita udah merasa tenang, bawa perasaan tenang itu gitu, dan kemudian sehingga harapannya kita punya sikap yang emosi yang lebih positif, sehingga nanti harapannya perilaku kita juga positif. Jadi kita lebih tenang dalam merespon perilaku yang menjadi kita memiliki emosi negatif atau misalnya tadi marah contohnya. Oke, nah ini ada kesadaran sosial. Nah, jadi teman-teman pertama nih ya tadi ya pada saat kita membahas kesadaran diri gitu, yang perlu kita ingat adalah gitu ya, sebelum kita ngajarin anak kita tangguh, kitanya dulu yang tangguh. Sebelum kita mengajari anak kita memiliki daya lenting, kitanya dulu yang punya daya lenting. Jadi apa yang kita bicarakan ini pertama kita kuasai dulu ya sebagai sebuah keterampilan, sebagai sebuah pengetahuan juga. Nah, baru kemudian kita ajarkan gitu ya. Oke, nah ini kita belajar dulu nih, kita belajar dulu sebelum nanti kita ngajarin ke anak-anak kita gitu. Jadi kita pelajari dulu, jangan berharap anak kita bisa mengontrol emosi mereka pada saat kita sendiri belum bisa gitu mengontrol emosi kita. Jangan harap kita berharap anak kita bisa mengelola diri mereka kalau kita sendiri belum bisa gitu. Oke, jadi ya ibunya dulu yang belajar ya, orang tuanya dulu yang belajar, baru nanti kita bisa mengajarkan ke anak-anak kita. Nah, berikutnya, tingkatan berikutnya tadi sudah mengenali diri, mengenali emosi diri, kemudian mengelola diri, ya, mengelola emosi dengan cara tadi salah satu caranya adalah stop, kemudian baru nih tentang kesadaran sosial. Kalau tadi dengan diri sendiri, sekarang sudah berhubungan dengan orang lain. Nah, orang lain terdekat kan anggota keluarga, gitu kan? Berarti kakak, adik, orang tua, gitu kan? Nah, jadi melatih empati dengan menaruh perhatian pada perasaan orang lain. Pakai 3 pertanyaan dasar. Pertama, apa yang dirasakan orang tersebut? Kedua, apa yang mungkin akan dia lakukan? Ketiga, apa yang saya rasakan jika mengalami kejadian yang sama? Gitu ya. Jadi sehingga kita berpikir sebelum berbicara atau bertindak, meyakini bahwa setiap orang berbeda, kemudian menghargai orang lain meskipun berbeda pandangan. Misalnya contoh nih, gitu ya, contoh nih, apa yang dirasakan orang tersebut. Nah, kita kita bisa nih melatih kesadaran sosial kita dengan hubungan kita dengan anak kita. Misalnya, oke, pada saat misalnya anakku main gadget, kemudian aku nggak pakai babi bu langsung menyita. Apa ya yang dia rasakan, gitu kan ya? Nah, kemungkinan besar dia marah, kayak gitu kan, atau misalnya pada saat kita lihat, oh ternyata benar tuh gitu kan ya perilaku marah yang dia tunjukkan gitu kan. Apa yang mungkin dia lakukan? Banting gadget misalnya, nendang-nendang, banting pintu, berantakin kamar gitu kan ya. Berbicara sesuatu yang mungkin menyakitkan kita gitu kan, bisa jadi gitu kan ya. Kemudian apa yang saya rasakan jika mengalami kejadian yang sama?
Misalnya nih pada saat nih kita lagi pakai gadget kita gitu kan ya, kemudian, kita mungkin lagi urusan pekerjaan nih gitu ya, nah kemudian tiba-tiba anak kita ngerebut gitu, karena, "Aku pinjam, aku mau main," gitu kan. Bagaimana perasaan kita? Ya kayak nggak enak gitu kan ya, oh oke, nggak enak gitu. Dan kemudian kita jadi, berpikir kan, "Oh kalau kalau diginiin nggak enak ya berarti aku jadinya nggak gituin juga ke anak kita." Kalau diomelin aku nggak suka diomelin, ya kita nggak akan ngomelin anak kita. Kalau misalnya, kita nggak suka gitu kan ya, barang kita diambil, ya kita nggak akan ngambil barang anak kita, gitu. Jadi intinya gitu kan ya, sebetulnya apa yang tidak kita sukai orang lain lakukan terhadap kita, gitu kan ya, ya kita jangan melakukan itu ke anak kita. Kita jangan melakukan itu ke orang lain. Gitu. Jadi prinsipnya adalah perlakukan gitu ya anak kita, perlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan oleh anak kita atau diperlakukan oleh orang lain. Nah, itu bisa tuh dijadikan satu pegangan gitu ya. Nah, kemudian meyakini bahwa setiap orang berbeda ya, bahwa anak kita berbeda dengan kita. Gitu, kita nggak bisa nyamain. Nah, sehingga pada saat itu berbeda, kita menghargai dia gitu, menghargai anak kita meskipun berbeda pandangan gitu. Nah, kemudian teman-teman yang perlu kita sadari gitu ya, apapun perilaku anak kita itu pasti hasil dari pandangan dia, hasil dari belief yang mereka pegang. Pada saat misalnya nih gitu ya, ini saya bercermin pada diri saya sendiri aja. Pada saat anak saya lebih memilih gitu kan, kumpul dengan temennya daripada misalnya ngobrol dengan ibunya gitu kan ya, kita perlu apa ya, kita perlu memahami, oke, belief apa sih yang dia pegang? Oke, apa nih yang mendorong dia, lebih memilih dia kumpul sama temennya daripada kita? Oke, bisa jadi nih, oke karena dia perlu merasa penting untuk bersosialisasi, karena dia merasa penting gitu, dia ada di sana, karena dia merasa penting kehadirannya itu dirasakan oleh teman-temannya. Oke, gitu kan ya, kita terima saja itu, gitu. Oh oke, berarti karena itu, bukan karena dia menganggap kita nggak penting, gitu, tetapi karena dia untuk saat ini, gitu ya, keberadaan dia di antara teman-temannya itu lagi menjadi prioritas ya. Nah, pada saat kita memahami itu hubungan kita itu jadi bisa lebih baik gitu. Nah, setelah kita menguasai kesadaran sosial ini baru kita bisa mengajarkannya ke anak kita. Berikutnya ya tadi ya relationship, berarti yang keempat itu adalah hubungan. Nah, bagaimana cara melatih hubungan? Tadi ya, yang pertama kan gini. Ini kalau misalnya yang saya pegang ini kita pahami dulu anak kita, baru kita minta untuk dipahami. Ya, kita pahami dulu pandangan orang lain, baru kita minta orang lain memahami pandangan kita. Nah, baru setelah itu, gitu ya, baru kita bisa menjalin hubungan. Nah, bagaimana cara menjalin hubungan gitu ya? Dengan kerjasama. Kerjasama, dengan berbagi peran dan tanggung jawab. Kemudian ada yang namanya tugasmu, tugasku. Nah, yang paling penting memang adalah berbagi peran dan tanggung jawab. Nah, teman-teman kalau masih ingat gitu kan ya di sesi satu kita nggak bisa mengontrol orang lain nggak bisa mengontrol kita. Kita nggak bisa mengontrol anak kita nggak bisa mengontrol kita. Gitu kan? Sehingga apa? Kita perlu berbagi peran dan tanggung jawab. Oke, misalnya nih yang kita khawatirkan apa sih? Tadi saya baca ada kekhawatiran karena memikirkan masa depan anak. Nah, ingat ya, masa depan anak itu gitu kan bukan 100% tanggung jawab kita, tapi ada juga di sana tanggung jawab anak kita, gitu. Tanggung jawab kita adalah gitu kan ya memilih sekolah yang baik untuk dia. Tapi untuk belajar itu tanggung jawab dia, gitu. Mengingatkan anak kita untuk belajar itu oke tanggung jawab kita. Menyediakan situasi suasana belajar yang
apa yang nyaman, misalnya di rumah kita sediakan meja belajar, kemudian laptop yang memadai, kemudian lampu yang cukup, penerangan yang cukup, itu tanggung jawab kita. Tapi belajar tanggung jawab dia gitu kan ya, karena kan otak yang belajar otak dia gitu kan, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kita berbagi peran dan tanggung jawab. Dan itu perlu kita pahamkan kepada anak kita. Nak, gitu kan ya, itu masa depan kamu itu gitu kan ya, tak tergantung kamu, kamu pemeran utamanya gitu. Kami, Bapak, Ibu sebagai orang tua adalah pendukung gitu. Karena tanggung jawab kamu itu bergantung kepada bagaimana kamu gitu kan ya mengambil keputusan yang baik dan benar gitu kan ya secara mandiri. Dan Bapak Ibu gitu kan nggak tidak selalu gitu kan ya berada di samping kamu untuk membantu kamu mengambil keputusan. Nah, sehingga pada saat kita berbagi peran dan tanggung jawab ada tugasmu dan tugasku, ya. Tugasmu untuk belajar, tugasku untuk menyiapkan apa-apa yang kamu perlukan. Beli buku gitu kan, kemudian bayar uang sekolah, itu tugasku sebagai orang tua. Misalnya, oke, tugasmu apa? Untuk mengatur dirimu sendiri, mengatur jadwalmu sendiri, itu tugasmu. Karena ibu nggak bisa ngatur kamu, ibu nggak bisa ngontrol kamu. Yang bisa ngontrol kamu adalah diri kamu sendiri. Gitu. Ibu bisa bantu ngingetin, gitu kan. Ibu bisa bantu apa menjadi mitra berpikir, untuk kamu bikin jadwal, untuk kamu menemukan solusi, tapi eksekusinya tetap di diri kamu. Nah, itu perlu kita pahamkan kepada anak kita. Nah, kemudian pengambilan keputusan gitu ya. Nah, ini bisa diajarkan juga. Ada yang namanya POOCH gitu ya. Push. POOCH pertama kita identifikasi dulu gitu ya problemnya apa. Jadi kan tadi ya tujuan kalau teman-teman ingat di apa sesi 1 dan 2 kita gitu kan bahwa takdir kita itu bergantung kepada kemampuan anak kita mengambil keputusan gitu kan ya yang baik secara mandiri. Nah, jadi terakhir nih, tadi decision making ya, tentu saja decision making-nya pengambilan keputusannya yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab yang bagaimana? Dan bertanggung jawab sesuai dengan belief yang kita pegang. Nah, teman-teman bisa memasukkan berarti oke, sesuai dengan misalnya ajaran agama yang kita percayai, sesuai dengan peraturan negara kita, sesuai dengan kebudayaan kita, sesuai dengan apa misalnya hal-hal yang dipegang oleh lingkungan kita gitu. Nah, pertama diidentifikasi dulu ya, mengevaluasi situasi apa masalahnya. Ya, harapannya apa, realitanya apa, kemudian cari penyebabnya. Gitu ya, kalau misalnya ada masalah. Kemudian optionnya adalah menganalisis atau alternatif pilihan. Apa saja yang dapat dilakukan? Apakah ada pilihan yang berbeda? Gitu. Kemudian yang outcomes dan choices-nya mempertimbangkan konsekuensi dari masing-masing pilihan itu terhadap diri sendiri dan orang lain. Kemudian apakah aku mengetahui konsekuensinya, baik positif dan negatif, mengapa aku memilih itu, gitu ya, apakah itu keputusan yang terbaik, apakah aku siap menghadapi konsekuensinya. Nah, sebelum kita ngajarin ini ke anak kita, coba kita pelajari dulu ini, kita kuasai dulu ini. Kalau misalnya tadi ngambil lagi nih anak kita gitu kan ya, apa main gadget terus gitu kan, nggak bisa apa pada saat kita ambil, pada saat kita batasi dia marah, coba kita evaluasi situasinya, apa masalahnya, ya harapannya apa? Harapannya misalnya kita ingin apa? Misalnya kita perlu tanya pada diri kita sendiri, mengapa penting gitu kan ya anak kita perlu mengatur penggunaan gadget. Misalnya nih contoh gitu kan ya, misalnya yang kita khawatirkan adalah kesehatan mata misalnya. Oh oke, kesehatan mata. Kedua misalnya supaya misalnya dia bisa bergaul dengan apa orang di dunia nyata
gitu kan. Karena kan bisa jadi dia di gadget dia lagi bergaul gitu kan ya, lagi WhatsApp-an dengan temennya, lagi ngobrol dengan temennya bisa jadi gitu kan, atau lagi ngechat siapa gitu kan, temannya yang jauh di sana, bisa jadi. Nah, bisa jadi nih, pertama kita ingin yang kita pentingkan pertama kesehatan mata, kedua supaya dia juga bersosialisasi dengan kakak adiknya, dengan orang tuanya misalnya. Kemudian misalnya harapannya supaya dia punya kegiatan fisik. Nah, jadi kita perlu tanya dulu nih gitu, mengapa penting gitu kan? Apa dasar pemikirannya kenapa kita ingin gitu kan membatasi anak kita menggunakan gadget. Nah, pada saat kita sudah tahu gitu kan ya baru nih kita tanya, apa sih harapan kita? Harapan kita adalah gitu kan ya anak kita matanya sehat, minusnya nggak nambah misalnya. Kemudian harapan kita adalah dia punya waktu ngobrol dengan adik-adiknya, dengan kakaknya, dengan orang tuanya. Harapan kita adalah misalnya tadi dia punya kegiatan aktivitas fisik juga gitu. Nah, itu harapannya. Realitanya apa gitu kan? Nah, terhadap tiga harapan itu, oh oke. Nah, kayaknya kalau mata nih gitu kan ya memang belum ada tanda-tanda tetapi tetap perlu diantisipasi. Kalau tentang ngobrol ya kayaknya nih kok dia jadi jarang banget ya ngobrol sama anggota keluarga lain. Kegiatan fisik kok kayaknya dia belum punya kegiatan fisik yang rutin ya. Nah, apa yang menyebabkan gitu ya? Dicari tuh penyebabnya. Nah, kemudian baru kita analisa gitu ya. Punya pilihan apa aja gitu untuk membantu anak kita ini gitu kan mencapai tiga harapan tadi. Oh ya berarti kan dibatasi ya. Oke, membatasinya dengan cara apa? Oh, aku bisa ngobrol deh dengan dia untuk menemukan solusi bersama, misalnya. Kemudian ada pilihan apa lagi? Pilihan dua, tiga, gitu kan? Nah, nanti dari tiga pilihan itu, misalnya kita lihat nih, gitu kan, positif negatifnya, gitu. Kemudian mempertimbangkan konsekuensi dan pilihan dari buat diri sendiri atau orang lain. Tadi kita misalnya pilihan kita bisa langsung nyita, tapi konsekuensinya apa? Mungkin anak kita nggak suka, anak kita marah. Anak kita marah mengatakan sesuatu yang membuat kita sakit hati, gitu kan? Oke, itu ada. Pilihan misalnya ya udah deh ngajak ngobrol dulu, gitu kan ya dengan tenang. Nanti supaya bisa menemukan pilihan-pilihan. Oke, konsekuensinya apa? Ya berarti mungkin aku harus bersabar nih, gitu kan, nunggu waktu yang tepat. Oh, berarti konsekuensinya apa nih, gitu kan ya? Berarti mungkin hari ini ya dia main gadget dulu, gitu kan, sesuai dengan yang memang dia inginkan dan dia butuhkan gitu. Nah, baru setelah itu baru kita pilih gitu kan. Mana pilihan yang gitu ya, yang paling baik menurut kita gitu. Kemudian oke, mengapa kita ya menjawab apakah aku mengetahui konsekuensinya baik positif negatif, berarti kita identifikasi dulu, kemudian kita pilih salah satu dan kemudian apa yang membuat kita memilih itu. Apakah itu pilihan terbaik gitu kan ya? Oke, kalau menurut kita itu pilihan terbaik, apakah aku siap dengan konsekuensinya? Misalnya konsekuensinya ya berarti hari ini sabar-sabar dulu deh lihat dia main gadget gitu kan ya. Nanti weekend ini mau ngajak dia ngobrol gitu. Untuk menemukan solusi yang paling baik untuk dia dan untuk aku juga gitu kan ya, sehubungan dengan penggunaan gadget. Oke, itu baik dari saya teman-teman mungkin ada pertanyaan. Jadi tadi 5 ya, gitu kan ya, supaya jadi generasi yang tangguh, gitu kan ya. Kita bisa ajarkan pembelajaran sosial dan emosional yang ada 5 tadi, gitu ya. Yang pertama kesadaran diri, gitu kan. Kemudian pengelolaan diri, kemudian yang ketiga hubungan social management gitu ya. Sebentar sambil saya. Oke. Duluan di atas kan tadi. Mungkin sambil bertanya, oke sambil boleh dilihat pertanyaannya. Jadi tadi ada 5 ya, saya Boleh ingat-ingat. di-share lagi coach biar ini yang saya ketinggalan tadi slide-nya yang ketiga. Yang Satu, dua, oke, saya nggak tahu. sebentar. Oke, sebentar. Nah, ini. Nah,
Apakah sudah terlihat? Masih hitam, Coach. Oh, masih menunggu ya. Oke, nah jadi ini nih teman-teman lagi. Nah, jadi kalau nah ini. Belum ya. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan diri, self management, kemudian kesadaran sosial, kemudian hubungan dan pengambilan keputusan. Gitu. Oke, mungkin apakah pertanyaan? Silakan. Relationship. Ya, hubungan gitu. Yang slide ini loh Coach, yang satu-satu yang tadi kan Oke. yang menyadari ya, kesadaran diri, terus pengelolaan dengan apa? Mengelola. Berarti ini poin 3 kesadaran sosial itu yang ada 3 pertanyaan dasar itu Coach. Ya, Itu. yang melatih empati itu gitu kan. Iya. Kesadaran sosial. Nah, ini ya, yang pertama kan kesadaran diri, gitu ya. Iya, kesadaran diri. Oke. Kemudian yang kedua pengelolaan diri melalui stop, ya kan. Kemudian yang ketiga kesadaran sosial, pakai 3 pertanyaan dasar. Iya. Nah, ini mungkin Uni ya, yang belum ini. Nah, ini ya, yang ini kesadaran sosial ya. Iya, Coach, jadi yang ini benar yang ini tadi Mas. Pertanyaan dasar. Kemudian yang keempat ini hubungan ya. Jadi di sini nih jadinya berbagi peran dan tanggung jawab ya. Kemudian pengambilan keputusan pakai POOCH. Gitu. Oke. Ada pertanyaan kah? Mungkin silakan mau langsung buka mikrofon atau ini. Saya malah gini, Coach. Saya stop share. Saya malah yang terjadi malah jadi gini, Coach. Oh, berarti poin kelima nih. Padahal selama ini gitu ya, Coach, menganggap diri bahwa kayaknya saya insya Allah orang yang bisa mengambil keputusan gitu ya. Decision maker-nya cepat gitu, decision making-nya cepat. Tapi setelah Coach kasih poin 5 ini nih, yang khususnya pengambilan keputusan, saya malah jadi berpikir tuh Coach, berpikir ulang gitu ya. Kayaknya harus benar-benar dipertimbangkan secara masak gitu ya. Sebelum kita mengambil keputusan tersebut. Nah, terhadap orang lain gitu ya Coach ya. Saya malah jadi ini nih, oh iya ya, oh Allahu Akbar. Jadi tidak hanya asal saat kita mengambil keputusan itu gitu ya Coach. Tadi nyernaknya saya lama banget poin kelima nih Coach. Ya. Nah, dan kemudian yang perlu kita sadari adalah gitu kan si pengambilan keputusan itu tuh nggak selalu sesuatu yang besar dan lama ya gitu kan. Tadi misalnya tadi yang apa katakanlah misalnya anak kita melakukan sesuatu kemudian kita emosi yang yang muncul di diri kita adalah marah, kita kan perlu mengambil keputusan kan. POOCH itu tadi kan, makanya kita berhenti dulu, stop dulu, kemudian kita lakukan si POOCH tadi kan, gitu. Oke, masalahnya apa sih, gitu. Dan kemudian harapanku apa, gitu. Harapanku apa. Kemudian realitanya apa. Kemudian supaya harapanku bisa tercapai, gitu kan, aku punya pilihan apa aja, gitu. Dari pilihan itu positif negatifnya apa. Nah, dari situ kemudian oke, aku yang mana? Gitu. Aku siap nggak dengan konsekuensinya, baru eksekusi. Gitu. Nah, itu tuh bisa dalam sehari gitu kan. Itu bisa beberapa kali kita perlu mengambil keputusan, bahkan sering kan, gitu. Nah, hanya saja mungkin teman-teman selama ini gitu kan mengambil keputusannya itu nggak apa ya, kalau kata orang Jawa itu nggak dititeni gitu ya. Tapi udah otomatis di kepala gitu kan. Misalnya pada saat kita memutuskan misalnya pakai baju apa gitu kan ya untuk hadir ke satu acara, itu sebetulnya otak kita kan mikir, oh aku pakai apa ya? Apa nih pertimbangannya biasanya? Pertimbangan kita misalnya oke, pertama faktor kenyamanan gitu. Faktor kenyamanan, oke yang penting nyaman gitu kan. Kemudian mungkin faktor apa lagi nih gitu kan.
oh oke, abis ini dari situ mau pergi lagi ke sana, berarti berarti perlu pilih baju yang cocok ke dua acara itu gitu. Sebetulnya otak kita udah mikir gitu, positif negatif, kemudian akhirnya oh aku milih ini gitu. Kemudian apa konsekuensinya, gitu kan? Ya, dan kita siap mengambil konsekuensi itu. Misalnya pada saat misalnya kita memilih baju yang kemudian yang kita kedepankan adalah yang fashionable, yang modis gitu. Kemudian pada akhirnya kita menomorduakan kenyamanan. Kemudian pada saat kita mengenakan baju itu dan kemudian kadang-kadang kita merasa nggak nyaman, ya udah kita terima itu sebagai bagian, sebagai konsekuensi dari pilihan kita gitu. Nah, itu yang contoh ringannya ya. Ini yang belum berhubungan dengan orang lain. Misalnya pada saat kita menyita gadget anak kita, gitu kan, menyita gadget anak kita atau kita ngomel ke anak kita perlu memikirkan kan, bagaimana nanti reaksi dia, apa yang dia rasakan, gitu, apa yang dia pikirkan. Nah, itu pertimbangannya akan lebih banyak gitu kalau berhubungan dengan orang lain. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Coach, aku boleh masih lanjut nih, Un. Maksudnya ketika ini di poin pengambilan keputusan, Coach, kadang kan kita entah sebagai pribadi atau sebagai orang tua ya, Coach, dihadapkan pada kondisi di mana kita harus mengambil keputusan secara cepat. Karena emang waktunya dibutuhkan cepat gitu, Coach. Ada nggak langkah yang lebih, ya memang kita tetap nih coach ini gitu. Tapi kan biasanya kita butuh memikir dengan waktu yang agak lumayan itu ya, Coach. Ada nggak, Coach, sebenarnya kita dihadapkan nih dengan suatu kondisi kita harus mengambil keputusan secara cepat gitu, Coach. Caranya apakah ada cara yang lebih, maksudnya ya udah nih untuk kondisi tertentu gitu, insidental Anda harus seperti ini gitu. Sebetulnya POOCH-nya tetap perlu dijalani gitu. Hanya saja kita perlu menyesuaikan ketersediaan waktunya gitu. Misalnya gini contoh gitu kan ya, pada saat misalnya katakanlah gini lah, tiba-tiba kita dijamret, na'udzubillah min dzalik gitu kan. Dijamret itu kan kita perlu segera mengambil keputusan kan ya. Aku mau teriak atau diem aja gitu kan. Aku mau mempertahankan ya atau aku lepas. Itu kan cepet kan? Gitu. Tapi POOCH-nya tetap jalan tuh di kepala kita. Gitu. Kalau aku pertahankan nanti aku malah ketarik. Gitu kan ya, kalau aku ketarik nanti aku malah lebih terluka gitu kan, gitu. Kalau aku biarin berarti nanti uang sama kartu identitas mungkin ATM jadi hilang. Tapi ya udah deh, aku lebih baik keselamatan diriku aja, biarin aja nanti itu bisa diurus terus gitu. POCH-nya tetap gitu. Tapi hanya saja kita olahnya itu dengan cepat. Kan kita tetap ini. Pada saat kita mau mengambil keputusan kan tetap kita punya alternatif berapa, kemudian positif negatifnya apa, udah itu langsung ngambil keputusan. Lebih cepat aja ya, Coach. Kita mikirnya jadi lebih cepat. Ini saya jadi gara-gara pertanyaan saya ini, aku jadi ingat pertanyaan Ibu yang tadi itu, yang Mbak Kiki ya, nanya tentang gadget. Iya, tentang gadget. Aku dengar suara Coach Wari kok putus-putus ya. Oh, Uminya yang ngehang. Tes. Jelas. Udah jelas. Kayaknya akunya juga ini ya. Tadi pertanyaannya Mbak Kiki. Uni kayaknya nih, Uni yang agak terjeda, yang freeze. Coach Wari lancar nih. Oke nggak? Sekarang sudah oke nggak? Tes. Sekarang, mungkin itu dulu tuh, Un. Iya, sekarang udah nih. Tadi Uni agak keputus-putus. Tadi Mbak Kiki nanya itu kan, lagi ini nih karena anak agak sulit gitu untuk ketika mengambil gadget gitu. Nah, aku jadi berasa. Tes. Ada ke ini lagi. Lancar, Un. Ya, jadi ini dirasakan, kurasa ini berjamaah nih Ibu merasakan, nggak cuma 1-2 gitu ya. Memang itu kayaknya harus ambil keputusannya juga cepat tuh, Coach. Konsekuensinya adalah mendengarkan suara tangisannya, ya kan? Yang kita akan perlu bersabar nih gitu, mendengar suara tangisannya, mau dia guling-guling, mau apa gitu ya.
Tapi tetap itu harus diambil gitu keputusan itu gitu. Kalau aku sih pikirannya demi menyelamatkan ya. Menyelamatkan minimal saat itu mungkin menyelamatkan matanya gitu, menyelamatkan kepalanya, itu yang saat itu kepikiran. Tapi aku mungkin ini nggak bertanya ya, Coach. Aku merespon step-step yang Coach Wari sampaikan tadi. Alangkah senengnya gitu ada di KPO ini gitu, Tesai. Mungkin tips-tips atau beberapa yang Coach Wari sampaikan itu udah sering kita dengar. Yo, kalau marah ambil nafas atau keluar dari ini atau berjeda dulu di kamar, bla bla bla. Itu hampir sering kita dengar gitu, manapun. Tapi kemudian menguap aja lagi. Beda beda feel-nya Aku tadi baru ngomong sama suami, wah aku nih harus insya Allah terus gitu. Karena apa ya, stepnya beda smooth, masuk tuh. Aku masuk itu yang maksudku ketika ada di KPO ini dengan 2 pekan kali Coach Wari mengulang-ulang hal yang sama. Insya Allah aku jadi optimis kita yang ada di sini nih bisa nih walaupun kecepatannya beda-beda tapi kita akan bisa terus punya progres nih. Amin, gitu. amin. Satu tadi yang sangat menarik yang aku bilang tadi aku bukan terlewat sebetulnya tadi tentang kesadaran diri itu tapi memang itu yang sangat perlu ketika kita di zaman sosmed di online. Cobalah lihat betapa gampangnya orang kemudian judging gitu kan. Karena nggak ngelewatin tahap yang Coach Wari sampaikan tadi. Apa ya yang kita rasakan, kita tuh empatinya jadinya jadi apa ya? Jadi dangkal banget ya saya gitu. Makanya ada kasus kemarin orang dengan berbagai pikirannya ya terserah mereka gitu mengekspresikannya gitu di sosmed gitu. Yang kayak kasus Brebes ya si ibunya kurang iman atau suaminya yang tidak ini padahal kita real kondisi kita sama sekali nggak tahu gitu ya nggak. Nah jadi aku mending keep silent itu tidak berkomen. Bilang emang nih alhamdulillah banget ya ada di sini Coach Wari ngingatin terus kita didampingin terus insya Allah selama setahun ini dalam sebulan 2 kali. Masya Allah, dan betapa aku apresiasi untuk teman-teman yang hadir hari ini Tesai. Karena yang susah itu istiqomahnya Tessa gitu, istiqomah untuk belajar. Anak kita aja belajar tuh 5 atau 6 hari sepekan. Kitanya kan 2 kali sebulan nih sama Coach Wari gitu. Di luar kita mungkin ada sesi-sesi yang lain. Tapi itu aku bilang tadi istimewanya sesi ini karena Coach Wari akan ulang-ulang terus gitu dan akan berkaitan terus apapun bahasannya. Yang namanya konsep atau prinsip dasarnya itu Coach Wari ngulang-ngulang terus Tessa. Masya Allah ya. Deep inside of my heart insya Allah aku akan istiqomah, coba istiqomah bersama belajar bersama Bunda kita. Kita doakan juga teman-teman yang hadir di sini nih. Ini sudah 9:08 Tesai, kita juga. Masya Allah nggak kerasa ya Allah ya. Jadi memang kita Coach Wari pinter deh kalau aku bilang kemarin kita kan bikinnya 7:30 yang hadirnya jam 8 terus akhirnya jam 8 juga ada yang masuknya kemudian gitu terus sama Coach Wari ayo yang pengen langsung nanya 7:30 Masya Allah tadi 7:30 itu udah ada 13-an iya 13 peserta udah masuk 8 pun sudah alhamdulillah akhirnya kita sudah bisa on time mulai gitu. Walaupun hari ini Coach hari ini memang kita kayaknya paling untuk kehadiran kita paling sedikit memang peka hari ini ya. Tapi aku merasa hari ini tuh temanya justru lebih dahsyat. Justru ini dagingnya di sini makanya kata aku ini daging banget. Masya Allah. Gitu. Kalau pekan lalu aku agak susah cerna ya. Aku agak susah cerna. Ternyata hari ini Coach Wari intinya hari ini ya membedahnya lagi gitu Tessa. Jadi selamat sekali lagi kepada teman-teman yang hadir hari ini yang bisa istiqomah terutama yang sudah dari hari pertama dari sesi pertama ya. Ini kita sekarang sesi kelima atau ke-6 ya. Nah, jadi kelima. Aku kelewat 1 waktu positif. Ya satu lagi dapat panci. Bercanda. Oke, itu Coach Wari ada kesimpulan atau closing statement untuk pamungkasnya nih kita nih sebelum kita tutup. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Neti sama Teh Sai ya. Nah, jadi ini juga sekaligus untuk menjawab pertanyaan Mbak Kiki gitu. Nah, Mbak, nanti kan si slide ini akan saya berikan.
ke teman-teman gitu. Dan kemudian Mbak Kiki bisa nih ngikutin yang tahapan POCH ini gitu ya, dalam POCH tadi dalam mengatasi membatasi anak dalam menggunakan gadget. Nah, nanti kalau teman-teman gitu ya tadi ada permasalahan atau apa gitu ya, pakai aja tuh si POCH-nya. Nah, kemudian balik lagi nih ke topik kita kan, bagaimana nih caranya supaya misalnya anak kita menjadi generasi tangguh. Kitanya dulu yang tangguh, gitu ya. Jadi tadi yang 5 hal tadi tuh, gitu kan, kita pelajari dulu, kita kuasai dulu, baru kita bisa ngajarinya ke anak kita. Nggak mungkin gitu ya, kita mengharapkan 5 itu ada di anak kita kalau kitanya nggak punya. Gitu, ya. Jadi kalaupun misalnya kita belum istilahnya belum tamat 100% 5 hal itu nggak apa-apa. Intinya adalah kita belajar dulu gitu kan, baru ngajarin ke anak kita. Nanti kemudian proses belajarnya bareng-bareng nggak apa-apa, tetapi kita tetap istilahnya kita tetap selangkah lebih maju daripada anak kita gitu. Itu kira-kira dari saya. Terima kasih banyak untuk kehadiran teman-teman. Sudah digeser dari Sabtu ke Ahad gitu ya. Mungkin teman-teman juga sudah punya jadwal sendiri, jadinya juga jadi perlu ngatur-ngatur jadwal. Begitu Mbak Neti sama Teh Sai, silakan saya kembalikan. Baik, barakallah, jazakillah khairan katsiran ya Coach Wari, semoga ilmu, waktu dan energi semualah yang dari Coach Wari itu menjadi berkah. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan ini menjadi salah satu majelis ilmu yang kalau kata Bunda Kurnia kemarin cara kita menghadirkan malaikat-malaikat di sekeliling kita gitu, Masya Allah ya. Kalau kita bayangkan sekarang ada malaikat di sekeliling kita kemudian ikut mendoakan kita, betapa luar biasanya gitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih, sekali jazakumullah khairan katsiran juga kepada teman-teman yang hadir hari ini. Jikalau teman-teman merasakan sesuatu hari ini ya, ada yang dirasakan manfaatnya, ada yang didapat, ada yang dipelajari, mohon kiranya berkenan untuk sharing dengan antusias kepada teman-teman lainnya di sosmednya gitu ya, baik secara lisan gitu, agar manfaat ini bisa dirasakan oleh orang banyak, lebih banyak lagi. Bayangkan jikalau kita sekarang ada 20 di sini, kemudian masing-masing mengajak 3 orang saja untuk hadir, 3-5 orang, syukur-syukur bisa 10 gitu loh hadir, maka Zoom kita perlu kita upgrade ke 300 sampai 500. Saya sih harapannya optimis bisa seperti itu ya Coach Wari, karena memang konsisten itu sulit, tapi ketika kita sudah rasakan, kita akan lebih antusias lagi untuk sharing kepada orang lain. Pasti belum dimatiin ya. Mohon hadir ke sini, mohon sampaikan, walaupun mungkin satu hari itu teman-teman ada urgent yang nggak bisa ngikut, tapi undangan teman-teman hadir ke sini dan itu bisa jadi nilainya, pahalanya ya teman-teman kan dapet tuh gitu menghadirkan orang ke sini gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Ada Desa juga yang sudah mendampingi tadi, terima kasih banyak gitu teman-teman yang lain juga. Barakallahu fikum, kita tutup sebelumnya kita mohon maaf dulu nih kalau ada salah, kurang, keliru ya Coach Wari ya teman-teman yang hadir ya Teh saya, kita sebagai mendampingi teman-teman mohon maaf, kepada Allah kita mohon ampun, kita tutup. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Boleh ilaik. kita minta dokumentasinya walau kita hanya 220 orang. Saya minta yang bisa buka video ya. Oke. Ya, silakan yang bisa buka video. Laila bisa buka video kah? Bu Lili, yuk yang lain ada Mbak Yayah yang sudah buka. Nah, ada Mbak Sari juga. Hai, Pink Fanta. Ya, aku tadi telat ngasih background-nya. Tapi untuk ke depan kita nggak tukar-tukar background lagi deh, itu aja ya yang biru biar lebih cerah. Baik, siapa lagi? Mbak Eri. Masya Allah, sudah hadir Mbak Eri. Oke, saya izin ambil video fotonya. 1, 2, 3, cheese. Nah, iya, terima kasih semuanya.
Baik. Ya, terima Selamat kasih ya. Silakan makan. ya, izin tutup Zoom-nya. Makasih ya Coach Wari ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Wari, teman-teman semua. Jelas ya, Coach. Makasih, Coach. Bu Kiki, makasih Bu Kiki. Ya. Kalau